warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Nanira dari kelas C Pendidikan Bahasa Prancis Tambuk 2020. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya terhadap kita semua. Jangan lupa salawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema pembahasan kita pada hari ini adalah mengenai jodoh. Jodoh adalah topik pembahasan yang pas untuk kita bahas hari ini. Nah, untuk setiap orang pasti ingin menikah, termasuk saya. Sangat jarang kita temukan orang yang tidak ingin menikah selama hidupnya. Rasa jatuh cinta manusia terhadap lawan jenisnya itu sebenarnya merupakan fitrah, tetapi harus dikelola dengan baik. Karena apa? Apabila rasa itu tidak dikelola dengan baik, maka muncullah yang namanya nafsu. Itu sudah sangat berbahaya apabila nafsu di luar yang bermain apabila kita melihat lawan jenis kita. Banyak sekali orang yang khawatir terhadap lawan jenis yang ia sukai tidak akan menjadi pasangannya, sehingga mereka melakukan berbagai upaya untuk bisa mengenal lawan jenisnya itu lebih dalam lagi, lebih baik lagi dengan cara berpacaran. Nah, tentu itu halnya sudah salah itu sudah salah konsepnya kalau mau mengenal seseorang itu melewati pacaran. Tentu halnya itu sudah salah karena berpacaran itu dilarang oleh agama kita, agama Islam. Berpacaran itu merupakan perbuatan yang tercela dan tidak disukai oleh Allah. Karena apa? Dari pertama kita pacaran, dari situlah kita mulai bisa terjerumus ke dalam zina. Kita melihat lawan jenis kita bertatap-tatapan, lalu ingin rasanya muncul nafsu untuk berpelukan, berpegangan tangan, serta yang lain-lainnya. Nah, dari situlah kita terjerumus oleh yang namanya zina. Sebenarnya kita tidak perlu khawatir tentang urusan jodoh, tidak perlu kita pacaran. Karena apa? Perkara jodoh itu sudah di tangan Allah. Allah sudah menentukan siapa jodoh kita ke depannya. Allah yang sudah mengatur itu semua. Allah yang mengatur siapa jodoh kita ke depannya nantinya. Nah, bila lawan jenis yang kamu sukai itu merupakan jodoh kamu, insya Allah nanti Allah akan mempermudahkannya, tapi bukan dengan cara berpacaran. Nah, jika terjadi sebaliknya, maka Allah sudah pasti mempersiapkan penggantinya untuk kita nantinya. Karena apa? Allah yang lebih tahu dari kita. Allah yang tahu hati hambanya, siapa yang terbaik untuk hambanya. Nah, jadi apa usaha kita sekarang ini? Nah, kita harus memperbaiki diri juga. Kita harus lebih banyak istikharah, mungkin lebih banyak sholat, lebih banyak bersedekah. Kita harus memperbaiki diri lagi menjadi yang lebih baik lagi. Agar apa? Karena apa? Karena jodoh itu adalah cerminan diri kita. Kalau kita baik, jodoh kita insya Allah akan baik. Kalau kita buruk, ya jodoh kita juga buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 26, yang sejatinya konsep jodoh adalah yang baik untuk yang baik dan yang buruk untuk yang buruk. Wanita-wanita yang keji hanya untuk laki-laki yang keji, begitu pula sebaliknya. Laki-laki yang keji hanya untuk perempuan yang keji. Dan perempuan yang baik, wanita-wanita yang baik hanya untuk laki-laki yang baik. Begitu juga sebaliknya, laki-laki yang baik hanya untuk wanita-wanita yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Lahum
sebagai seorang muslim, kita tidak ada yang perlu kita khawatirkan terkait tentang jodoh. Ikhtiar terbaik kita adalah memantaskan diri sebagai seorang muslim yang baik. Makanya kita harus lebih giat lagi memantaskan diri menjadi muslim yang baik dengan cara memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Karena jodoh sebagai teman hidup kita nantinya adalah cerminan dari diri kita sendiri. Nah, ada pula beberapa hal yang harus kita pertimbangkan dalam memilih seseorang untuk menjadi teman hidup kita nantinya. Yaitu, yang pertama, pilihlah seseorang yang dapat memahami bagaimana keadaan kita, bagaimana keadaan kehidupan kita. Jangan memilih seseorang yang banyak menuntut. Yang kedua, pilihlah pasangan yang dapat memaafkan kita. Memang sulit zaman sekarang ini mencari seseorang yang pemaaf. Tetapi berusahalah mencari pasangan yang akan menjadi teman hidup kita tuh yang pemaaf. Karena setiap manusia itu tidak luput dari kesalahan. Sangat sulit memang mencari pasangan yang mempunyai sikap pemaaf, karena pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai batas kesabaran yang berbeda-beda, mempunyai batas kesabarannya masing-masing. Yang ketiga, carilah pasangan yang akan memotivasi kita menjadi lebih baik lagi. Carilah pasangan yang dia menghormati kedua orang tuanya, menyayangi kedua orang tuanya. Carilah pasangan yang tidak pernah meninggalkan sholatnya. Lalu pilihlah pasangan yang selalu menuntun kita jauh lebih baik lagi, menuntun kita ke jalan yang benar, menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin yang dirahmatin Allah, dapat disimpulkan bahwa dalam mencari pasangan pun kita harus tetap tertuju kepada kebaikan yang mendorong kita selalu beribadah kepada Allah lebih baik lagi dan menjalankan hidup di dunia dengan sebaik-baiknya. Janganlah menjadi orang yang merugi. Merugi kenapa? Merugi hanya karena mengejar dunia saja, tidak mengejar akhirat. Insya Allah dengan langkah-langkah tersebut dapat menuntun kita untuk menemukan pasangan yang tepat untuk kita nantinya, yang tentunya berakhlak mulia. Untuk hari ini saya rasa cukup sekian kali ini. Demikianlah ceramah tentang jodoh yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu terhindar dari segala macam kemaksiatan dan tetap menjadi umat Islam yang baik dan berusaha menjadi lebih baik lagi. Saya akhiri, bila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.